Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Sari, NPM 5021096. Saya dari kelas 4E, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mata kuliah telah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pembelajaran tematik integratif kelas tinggi berdasarkan hasil telaah dokumen kurikulum. Yang pertama itu adalah pembelajaran tematik integratif kelas tinggi. Pembelajaran tematik integratif pada kelas tinggi merupakan pendekatan pembelajaran yang menyatukan beberapa mata pelajaran menjadi satu tema atau topik tertentu untuk dipelajari secara terpadu. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mempelajari keterampilan dan konsep dari beberapa mata pelajaran dalam satu konteks yang sama, sehingga memudahkan siswa untuk memahami hubungan antara topik yang berbeda. Dalam melaksanakan pembelajaran tematik integratif pada kelas tinggi, penting untuk merujuk pada dokumen kurikulum yang berlaku di negara atau wilayah. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan berdasarkan hasil telaah dokumen kurikulum. Yang pertama, yaitu identifikasi tema atau topik yang sesuai dengan standar kurikulum dan kompetensi dasar yang harus dipelajari siswa di kelas tinggi. Yang kedua, meninjau kurikulum untuk setiap mata pelajaran yang terkait dengan tema atau topik yang telah diidentifikasi dan identifikasi konsep-konsep atau keterampilan yang relevan dengan tema atau topik tersebut. Yang ketiga, integrasi dan pengembangan kurikulum dengan mempertimbangkan keterampilan dan konsep dari setiap mata pelajaran yang terkait dengan tema atau topik yang telah diidentifikasi. Yang keempat, merencanakan aktivitas pembelajaran yang melibatkan semua mata pelajaran yang terkait dengan tema atau topik yang dipilih, sehingga siswa dapat belajar secara terpadu dan holistik. Yang kelima, menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan tema topik dan mempertimbangkan kemampuan belajar siswa di kelas tinggi. Yang keenam, menilai dan mengevaluasi kemajuan belajar siswa secara holistik, serta memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi pengembangan selanjutnya. Dalam melaksanakan pembelajaran tematik integratif pada kelas tinggi, terdapat berbagai macam metode dan pendekatan yang dapat digunakan oleh guru. Beberapa di antaranya adalah: 1. Pembelajaran yang berbasis proyek. Metode ini dilakukan dengan memberikan tugas proyek kepada siswa yang terkait dengan tema atau topik yang sedang dipelajari. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Dilakukan dengan memberikan masalah atau situasi yang harus dipecahkan oleh siswa. Siswa kemudian bekerja sama untuk menemukan solusi yang tepat dan belajar dari pengalaman dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, pembelajaran kolaboratif. Metode ini dilakukan dengan mengajak siswa untuk bekerja sama dalam kelompok dalam mempelajari suatu topik atau tema tertentu. Yang keempat, pembelajaran berbasis game. Yang kelima, pembelajaran terintegrasi berbasis multimedia, di mana seorang guru dapat menggunakan berbagai jenis multimedia untuk memperkaya pengalaman belajar siswa dan memudahkan siswa untuk memahami dan menghubungkan konsep dan keterampilan yang dipelajari dari berbagai mata pelajaran yang terkait dengan tema dan topik tertentu. Pembelajaran tematik integratif adalah metode pembelajaran yang menyatukan beberapa mata pelajaran dalam satu tema atau topik yang sama. Prinsip pembelajaran tematik ini untuk kelas tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu berpusat pada peserta didik. Pembelajaran tematik ini harus berpusat pada peserta didik, di mana mereka diaktifkan dalam memahami topik yang diajarkan, berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mempertimbangkan tingkat kemampuan siswa. Guru harus mempertimbangkan tingkat kemampuan siswa. Materi yang diajarkan harus sesuai dengan kemampuan dan minat siswa, sehingga mereka dapat memahami dan menikmati proses pembelajaran. Yang ketiga, mengintegrasikan beberapa mata pelajaran. Guru harus aktif dan kreatif dalam pembelajaran tematik integratif seperti pembelajaran kooperatif, eksperimen, simulasi, dan proyek. Yang keempat, memberikan penilaian yang holistik.
Penilaian holistik di mana siswa dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam berbagai mata pelajaran dan kemampuan mereka dalam memahami konsep dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam melaksanakan pembelajaran tematik integratif, terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, yang pertama yaitu meningkatkan keterkaitan antara berbagai disiplin ilmu. Pembelajaran tematik integratif memungkinkan siswa untuk melihat hubungan antara berbagai disiplin ilmu dan mengembangkan pemahaman lebih komprehensif tentang topik yang dipelajari. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran tematik integratif. Siswa lebih terlibat dalam proses pembelajaran ini dengan topik yang dipelajari lebih menarik dan bermanfaat bagi mereka. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Pembelajaran tematik ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis karena mereka harus mengintegrasikan informasi dari berbagai disiplin ilmu dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Yang keempat, meningkatkan efisiensi pembelajaran. Adapun kekurangannya, yang pertama yaitu membutuhkan persiapan yang lebih intensif dan waktu yang lebih lama. Pembelajaran ini memerlukan persiapan yang lebih intensif dan waktu yang lama daripada pendekatan pembelajaran tradisional karena melibatkan koordinasi antara guru dari berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, membutuhkan kolaborasi yang efektif antara guru. Pembelajaran ini di mana guru berbagai disiplin ilmu agar tema dan topik yang dipelajari dapat diintegrasikan dengan baik. Yang ketiga, tidak semua topik dapat diintegrasikan dengan baik dalam pembelajaran tematik karena beberapa topik mungkin lebih efektif dipelajari secara terpisah. Yang keempat, mengabaikan aspek-aspek penting dari suatu disiplin ilmu. Dalam pembelajaran tematik, beberapa aspek penting dari suatu disiplin ilmu mungkin tidak ditekankan karena harus diintegrasikan dengan topik lain yang tidak terkait. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan di video saya kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.